Assalamualaikum, sekali lagi selamat datang kembali di Hadikatul Mahdi. Kita sekarang ada di pameran buku di sini membicarakan tentang progres dari jemaat Ahmadi. Lebih dari 280 orang masuk ke dalam jemaat ini. Kemudian negara baru juga ada di Taiwan yang masuk ke dalam jemaat. Sekarang kita ada di pameran buku. Huzur telah menyampaikan juga beberapa publikasi yang telah berhasil dilakukan oleh jemaat di sini. Tentu saja semua orang tertarik apa saja yang publikasi yang terbaru yang dihasilkan oleh jemaat. Kencang sekali, sakit. Ya, ini merupakan konsep yang terbaru dari pameran buku. Di sini disebut board game. Berapa kali kata Allahu Akbar muncul di azan? Nah, di sini 6 katanya, 6 kali. Nah, di sini ada board game, tujuannya adalah untuk mencapai Mekah di sini ya. Nah, kalau misalkan Anda ya surah Al-Fil sini ada juga gambarannya. Ya, ini tentu saja sepertinya untuk anak-anak ya. Di sini juga ada audiobook untuk anak-anak. Coba tekan gini. Ya, ini adalah prayer book untuk anak-anak. Ada doa Arab, bahasa Arabnya, ada juga terjemahnya dalam bahasa Inggris. Di sini ada 2 tombol. Di sini yang satu untuk ya bahasa Arabnya yang original, kemudian tombol yang satu lagi untuk bahasa Inggrisnya. Kalau ditekan di sini akan berbunyi bagaimana cara membaca bahasa Arabnya, akan berbunyi dia. Nah, ini adalah pesan-pesan perdamaian yang disampaikan oleh Huzur dalam pidato-pidato dan khutbah beliau. Di belakangnya ada juga doa-doa dan juga terjemahnya. Dan ini bisa kita scan juga, ada QR code di sini. Dan Anda bisa memainkan itu dan lalu bisa mendengarkan itu setelah di-scan. Ya, apakah mau ambil ini juga? Ya, ambil saja satu. Oke, kita lihat meja selanjutnya. Nah, semua orang berkerumun di bookstall, di pameran buku di sini. Ada Mirza Khalid Sahib, in charge dari pameran buku. Ya, beberapa buku baru yang telah disebutkan oleh Huzur. Kita memiliki beberapa buku seperti Sirajul Munir dan beberapa buku lainnya. Kita juga memiliki buku baru Ashabul Badar yang merupakan kompilasi dari khutbah-khutbah Huzur mengenai para sahabat yang ikut dalam perang Badar. Begitu juga dengan buku-buku Hazrat Masih Maud Wassalam, atau ada buku lainnya juga Renaissance of Islam, Kebangkitan Islam. Begitu juga dengan konferensi agama yang terjadi di UK. Ada 48 judul buku baru yang terdiri dari berbagai macam bahasa. Kita juga memiliki Al-Quran dalam ukuran yang sangat besar. Dan ini merupakan best seller ya, yang paling banyak dibeli. Terutama orang-orang yang sudah lansia ya. Ya, ketika Anda mengatakan berbagai macam ukuran, artinya ada yang lebih besar ukurannya. Ya, kami akan memperlihatkan kepada Anda kopinya, salinannya. Ya, ini sangatlah besar sekali. Sekali lagi, seperti sebelumnya, tulisannya lebih besar, jadi lebih mudah untuk dibaca. Meskipun ini besar, tetapi tetap nyaman untuk dibawa di sini. Ya, ini cukup mudah untuk dibaca ya. Ya, teknologi yang bagus sekali untuk mencetaknya nih. Kita tahu ini
bundles ini, paket ini, kita ada 7 paket sekarang yang mengandung topik-topik yang berbagai macam. Kita juga punya taklim tarbiyat untuk anak-anak juga, untuk para remaja terkait khilafat juga, dan lain sebagainya. Atau bahkan untuk pernikahan, pasangan-pasangan pernikahan yang baru. Ya, ini buku ini, paket ini adalah untuk anak-anak muda, para remaja. Ya, inilah bagaimana kita mencetak buku-buku dari berbagai macam topik sehingga mereka bisa membawanya pulang. Ya, tentu saja saya ada meja lainnya di sini di mana orang-orang berkumpul sini. Nah, ini ada apa nih? Sebagaimana yang telah baru disebutkan, buku-buku Hazrat Masih Maud sallallahu alaihi wasallam ada di sana, ada di meja itu, dan kita taruh ada di tengah, sehingga ini menjadi sangat penting dan mudah bagi para anggota untuk mengaksesnya. Jazakumullah, Masya Allah, ini excellent sekali. Terima kasih telah mendampingi kami di tenda ini. Ya, sebagian buku telah sold out, telah terbeli habis sebelumnya. Jadi sekarang kita akan pergi ke bagian kasir untuk check out buku ini. Tabligh telah dilaksanakan melalui berbagai macam cara, salah satunya sosial media. MTA juga telah melakukan ini dengan sebaik-baiknya. Pertablighan dilakukan dengan sosial media. Sekarang kita lihat. Ya, MTA telah melakukan peran besar untuk pertablighan Jemaat Ahmadiyah secara global melalui sarana prasarana online. Terdepan dalam hal ini adalah MTA Internasional, menyiarkan program-program secara global melalui online juga, melalui channel juga. MTA menyiapkan segala macam program termasuk pidato huzur, kemudian materi-materi edukasi, dokumentari-dokumentari, dan salah satu program yang penting adalah Inside Ahmadiyah yang mengajarkan teologi jemaat dan juga bisa berpartisipasi secara online melalui platform-platformnya. Kemudian Al-Hakam Internasional juga merupakan ya dimulai sebenarnya awalnya dicetak tetapi sekarang sudah merambah kepada platform digital juga, X, Instagram, dan lain sebagainya. Kemudian untuk bagi para mayoritas yang berbicara bahasa Urdu ada Al-Fazal. Kemudian ada juga broadcast melalui YouTube. Ya, Al-Hakam perannya sangat penting sekali bagi para Ahmadi yang berbicara bahasa Urdu ya. Kemudian ada project The Existence of God. Di sini ada review of religions. Tujuannya adalah ini adalah harapan dari Hazrat Masih Maud sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan pesan Islam ini sampai ke bangsa Barat. Ini sangatlah unik sekali pada masa sebelumnya bahwa Huzur alaihissalam, kalian melihat sarana komunikasi sangatlah berkembang pesat sekali, dan ini akan mencapai di seluruh dunia pesan Islam ini, dan kalian harus mencapai jarak antara ini dan harus mengembangkan yang jadi program inilah yang bertanggung jawab untuk itu. Banyak pertanyaan yang ada di seluruh dunia dijawab melalui Alislam.org juga menjadi sarana bagi banyak jawaban terkait akidah-akidah jemaat. Ada juga program Ask Imam di mana ini mengikut sertakan terkait beberapa pertanyaan jemaat.
Negara-negara lainnya seperti India, Kanada, USA, Australia juga ikut melakukan program pertabligan yang menggunakan media sosial juga. Departemen ini melakukan pertabligan secara online, memastikan bahwa pesan ini sampai. Di New Zealand juga melaksanakan ini. Kita memutuskan untuk membuat video yang singkat terkait Al-Quran dalam bahasa Maori. Terjemah dari Al-Quran dalam bahasa Maori hanya dilakukan oleh kita. Ya, platform ini sangat mengejutkan kita sekali bahwa dalam waktu dekat ini kontennya sudah disaksikan oleh banyak sekali. Yang sebelumnya mungkin tidak pernah dicapai angka ini oleh media-media sebelumnya, tapi melalui media sosial sangat cepat sekali penyebarannya. Jadi sosial media sangat berperan penting untuk menyampaikan pesan-pesan dari jemaat Ahmadiyah secara cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bersemangat sekali bergabung dengan Anda dari Adelaide, Australia. Kita ikut serta secara live Jalsa Salana UK 2024. Pertemuan tahunan ini merupakan sekilasan dari kegiatan jemaat selama 1 tahun dan kita sangat ingin membagikan pengalaman kami. Mari kita pada saat ini bersama saya ada Murabi Silsilah Kamran Mubasir Sahib. Assalamualaikum Murabi Sahib. Bisakah Anda menjelaskan pada kita lingkungan Jalsa Salana UK ini? Ya, ini sebagaimana yang kamu katakan, salah satu pertemuan yang sangat diantisipasi oleh para Ahmadi di seluruh dunia. Lingkungannya, atmosfernya, para anggota menunggu kehadiran Huzur Aidallah Ta'ala bin Nasirul Aziz yang tidak bisa dibandingkan dengan acara apapun. Secara natural juga para Ahmadi sangat excited sekali. Tentu saja karena waktu yang berbeda, di Australia juga akan melakukan pertemuan ini atau menonton Jalsa Salana ini waktunya telat ya, agak malam mungkin. Tetapi mereka tetap menunggu dan sangat senang sekali ikut serta dalam acara ini. Ya, tentu kita tahu juga di setiap sesi itu ada banyak sekali waktu bisa digunakan untuk aktivitas-aktivitas lainnya. Jadi bagaimana pengaturan jemaat untuk hal ini? Tentu saja setelah pidato dari Huzur ini, ada beberapa waktu yang biasanya digunakan untuk menonton program MTA International Studio juga, tetapi ada juga program outdoor olahraga. Sekarang kita lihat bagian lainnya dari Australia, persiapan apa yang dilakukan. Jazakumullah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami datang dari Sydney, di mana para anggota telah berkumpul sini untuk menonton Jalsa Salana yang sedang terjadi. Kita memperingati perdamaian, kasih sayang, persatuan, dan kami sangat senang sekali menjadi bagian dari hal ini di Sydney. Dan tidak hanya melakukan ini di Sydney saja, tetapi kita juga melakukan ini di Perth, Australia, di Brisbane juga, Adelaide juga, dan di beberapa tempat lainnya di Australia. Bergabung bersama kita adalah National Secretary Takrbiyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa persiapan yang telah disiapkan untuk Jalsa Salana ini? Kita bergabung insya Allah Ta'ala dengan Jalsa Salana UK. Persiapan apa yang telah kita lakukan? Kita siapkan langgar khana di sini untuk menyiapkan makanan. Kita punya jalsa. Ini tadi suaranya kencang sekali, gangguan. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Australia. Kencang banget. Resek-reseknya itu pakai ada nggak? Ada juga. Ada kerusukan suara.
Jadi suaranya juga telah selesai dan Anda saksikan Anda juga telah mendengar khitab pidato huzur yang berkenaan dengan kemajuan dan jemaat di dunia selama setahun ke belakang. Hampir nggak kedengaran suaranya. ini आपने कहा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मेरी तरफ से प्यारे हुजूर को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और तमाम अहमदियों को मेरी तरफ से जलसा सालाना यूके बहुत बहुत मुबारक हो। हुजूर अहमद साहब बहुत शुक्रिया, आपको भी जलसा मुबारक हो। डॉक्टर साहब आपके पास भी बहुत से पैगामात होंगे। Yes, the messages keep coming in, and I've got a message here all the way from New Zealand. We were just watching a documentary about Australia, New Zealand, not far away, and it's from Mustansir, who is the Murabbi Silsila there in New Zealand. Alhamdulillah kami ya 11 jam duluan katanya, 11 hours ahead. Jalsa Salana Mubarak dari New Zealand, dari Mustamsir Murabbi Silsilah di sana. Kemudian satu pesan lagi dari Ghana. Assalamualaikum saudaraku, Mubarak untuk Jalsa Salana. Untuk ya kami, semoga pesan Anda terus berdatangan kepada kami. Kami sangat senang sekali menerima pesan-pesan dari seluruh saudara-saudari Ahmadi kami di seluruh dunia dalam siaran jalsa ini yang bisa berpartisipasi dalam jalsa melalui MTA. Sekarang kita bisa ke presenter kita yang ada di Al-Islam, pameran Al-Islam. Mari kita lihat apa yang ada di sana, apa hal baru yang ada di sana. Raza dan Salam. Saya sangat yakin sekali bahwa Anda memiliki sesuatu yang menarik bagi kami. Ya, di sini sangat menarik sekali di Al-Islam area. And not only can you mark where you are in the book, but you can scan a QR code of the book and read the book online. So wonderful, wonderful new feature. And then another new feature that we're going to talk to Qamar Sulaiman Saab, the director of software engineering, about is the Holy Quran app. So Assalamu alaikum Qamar Saab, come on in and tell us a little bit about what we're seeing here. So this is the Holy Quran app that is available on both iOS and Android. You can see the QR codes at the bottom. Users can go download them. It has a tremendous aplikasi itu juga, dan mereka memiliki aplikasi ini memiliki fitur-fitur yang sangat bagus sekali. Ada Norwegian, ada Bangla, semuanya sudah di add, sudah ditambahkan. Ada terjemah kata per kata, ada tilawat audionya, dan juga ada terjemah Al-Quran juga. Ada kelas Al-Quran juga bisa ditambahkan di situ. Jadi apabila Anda ingin mendengarkan tafsir dari suatu ayat, Anda hanya klik saja videonya, kemudian Anda akan bisa mendengarkan tafsir-tafsir dari Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi terkait beberapa ayat, beberapa kata. Ini merupakan konten yang sangat hebat sekali. Nah, ini apa yang sedang terjadi di sini. Nah, di pertemuan terakhir Hazrat Khalifatul Masih memberikan perintah kepada kita bahwa Al-Islam harus menjadi website yang menjadi aplikasi yang memberikan konten utama terkait agama Islam. Jadi tujuan dari alislam.org di sini adalah untuk memberikan konten Islam yang sangat utama. Ada lebih dari 400 buku bahasa Inggris, ada buku Ruhani Khazain, ada lebih dari 50 tafsir Al-Quran, dan juga terjemah-terjemah Al-Quran lainnya. Kemudian konten-konten lainnya. Nah, di sini juga Anda bisa mencari Ruhani Khazain sekarang. Ada lebih dari 20 volume dari Ruhani Khazain, tetapi sekarang di sini Anda bisa mencari halaman per halamannya, baik itu dalam bahasa Urdu ataupun dari bahasa terjemahannya juga. Misalkan saya ketik di sini khilafat,
maka kemudian dia akan mencari di Ruhaniyah Khazain ada 44 buku yang muncul di sini yang mengandung kata khilafat. Misalkan di Syahadatul Quran ada di halaman nomor 6 katanya. Jadi kalau misalkan saya cari suatu kata, misalkan itu nanti akan muncul berapa jumlah, ada di berapa jumlah buku yang kata itu muncul. Seperti Anda lihat di sini, misalkan saya cari kata khilafat. Misalkan khilafat ini dibahas dalam hal apa, misalkan khilafat berkenaan dengan ta'alluq billah, maka itu akan muncul di beberapa buku yang mengandung kalimat atau pembahasan tentang itu. Dan ada beberapa juga Huzur memberikan beberapa instruksi yang spesifik terkait hal ini. Jadi ada indeks yang lebih luas lagi terkait ini yang ada di Ruhaniyah Khazain, dan ini bisa diakses. Bahkan Anda bisa meluaskan pembahasannya di sini. Kalau misalkan saya mengetik sesuatu topik atau subtopik di sini, maka ini akan membawa saya kepada halaman-halaman tersebut. Dan tidak hanya itu, ini kita bisa mengcopy teksnya itu. Jadi kalau misalkan saya klik yang ini, itu akan membawa saya kepada halaman yang diinginkan. Jadi kalau misalkan saya ingin melihat di mana kalimat ini telah disebutkan, maka itu akan membawa saya tepat ke halaman di mana itu disebutkan di dalam Ruhaniyah Khazain. Tentu saja ayat-ayat Al-Quran juga yang familiar, itu ketika diketik maka itu akan langsung membawa. Referensi yang tepat terkait ayat Al-Quran itu langsung diberikan kepada kita. Dan bahkan kita pergi juga ke website Al-Quran tersebut untuk mendapatkan referensi yang lengkapnya lagi. Betapa luar biasanya ini dan hebatnya konten tersebut, dan ini bisa dan sudah tersedia, dan jadi Anda bisa mengunjungi alislam.org. Ini merupakan suatu hal yang telah disediakan oleh Hazrat Masih Maud dan para khulafa, dan tugas kami adalah untuk membuat hal ini menjadi mudah untuk diakses. Jadi kami akan sangat senang sekali untuk menambahkan fitur tersebut agar memudahkan Anda. Ini terlihat sangat simpel sekali, sederhana, tetapi tentu saja ini sangatlah sulit sekali di belakang layar. Ya, tim IT tentu saja terlibat dalam hal ini. Bagaimana mereka bisa membantu tim Al-Islam ini? Ya, banyak pekerjaan dalam hal data akurasi di sini. Kita membutuhkan orang-orang yang bisa membagi-bagikan dan menemukan topik tersebut sesuai dengan halamannya. Bayangkan saja misalkan ada kata di dalam buku-buku karya Hazrat Masih Maud Wassalam, kemudian karya para khalifah. Bayangkan saja apabila satu kata tersebut terkoneksi antara satu dengan yang lainnya, betapa luar biasanya itu. Jadi kita bekerja untuk akurasi dalam hal ini. Semua khazanah-khazanah yang telah disebutkan oleh Hazrat Masih Maud Wassalam, kita ingin semua orang bisa mengakses khazanah-khazanah tersebut. Ya, apalagi fitur yang lainnya yang bisa kita ketahui. Ya, memang fiturnya sangat banyak sekali, tetapi waktu kita tidak cukup saat ini. Oke, ini adalah era di mana penyebaran terkait publikasi ini untuk menyebarkan pesan dari agama Islam sangat cepat sekali. Salah satu lainnya penyebarannya melalui Al-Hakam atau Review of Religion. Kita akan pergi ke studio lagi di mana ada diskusi mengenai topik ini, mengenai penyebaran agama Islam. Terima kasih. Sangat menyenangkan sekali berada di Al-Islam ORG pameran. Ada perkembangan yang sangat luar biasa di sana. Bagaimana kita mendapatkan pengalaman terkait buku-buku jemaat di sana. Saya sangat terhormat sekali di sini mewakili publikasi dari jemaat dengan nama Al-Hakam dan juga Review of Religion. Publikasi di sini
tentu saja memiliki dampak krusial dalam pertabligan, menyiapkan jawaban-jawaban yang kontemporeri, yang terbaru. Di sini ada Zafar Malik bergabung dengan saya dari Review of Religion, ada Fateh Tahir dari Al-Hakam juga. Selamat datang tuan-tuan di sini. Sangat menyenangkan bisa memiliki Anda di sini. Saya ingin memulai ini. Pertama, Review of Religion. Al-Hakam dan Review of Religion memiliki sejarah yang mendalam tentu. Coverage atau siaran dari Jalsah Salana ini, apabila seseorang mendalami arsip dari Review of Religion, mohon sampaikan beberapa hal terkait ini. Ini dimulai dari Hazrat Masih Maud Wassalam, tujuannya untuk menyebarkan ajaran agama Islam yang sejati. Untuk Jalsah Salana, beberapa tahun yang lalu Review of Religions telah menyelenggarakan pameran khusus terkait ini dalam beberapa topik yang tertentu, beberapa cara, beberapa aspek untuk menyampaikan pesan ini. Pada tahun ini juga kita bekerja sama dengan Departemen Tabligh Nasional UK. Ya, tujuannya secara khusus terkait nubuatan-nubuatan yang ada dalam Holy Quran dan juga Rasulullah SAW yang telah terpenuhi pada masa ini. Bahkan pada masa Hazrat Masih Maud SAW kita menyaksikan hal ini juga. Dan sebagian terpenuhi pada masa ini juga. Jadi Review of Religions dimulai oleh Hazrat Masih Maud SAW yang ditujukan untuk menyampaikan pesan Islam kepada bangsa Barat. Kita berusaha untuk menyampaikan ini bahkan ke jalan-jalan juga. Bahkan kita berusaha untuk menyampaikan ini melalui berbagai macam platform, Snapchat, X, dan lain sebagainya, Instagram. Kita terkait Jalsah, kita ingin memberikan gambaran bagaimana orang dari berbagai macam dunia kumpul ribuan sini. Kita ingin menyampaikan perspektif ini kepada orang-orang yang terutama kepada orang-orang yang eksternal, maksudnya bukan termasuk dalam anggota Jemaat Ahmadiyah. Jadi itu adalah angle yang pada saat ini kita ingin siarkan diskusi ini yang sedang terjadi, termasuk persekusi yang tentu saja ini sangat penting sekali. Saya yakin ini memberikan dampak yang sangat penting sekali untuk orang-orang. Selanjutnya saya ingin melanjutkan diskusi ini. Kita akan kembali dalam beberapa menit kemudian. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. Hazrat Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat, yang paling dekat denganku adalah orang yang menyampaikan salawat kepadaku secara rutin. Sunan At-Tirmizi, Abwabul Witr. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Afqadian, Hazrat Masih Maud Wassalam dan Imam Mahdi alaihissalam bersabda, pertemuan spiritual ini akan memiliki manfaat yang besar sekali yang akan berfungsi waktu demi waktu. Barang siapa yang kesulitan dalam sarana akan mendapatkan kebaikan dalam rencananya menghadiri jalsah ini.
so that a separate list can be made of those who are resolved for the rest of their lives to attend the gathering on the specified dates with all their heart and soul and with the greatest resolve, unless it is simply beyond their power and means to undertake the journey. May Allah grant a goodly reward to those who underwent the travails of travel to attend the convention for the purpose of religious consultations. May He reward every step they took upon this journey. Memberkati setiap langkah yang dilakukan untuk mengambil untuk melaksanakan perjalanan ini. The Heavenly Decree, halaman 7375. Assalamualaikum, selamat datang kembali di studio di mana kita akan melanjutkan diskusi kita dalam mengenai publikasi jemaat. Mungkin Anda penasaran apa yang terjadi dengan Al-Fazal. Tentu saja melalui MTA kita punya perwakilan dari Al-Fazal. Terima kasih telah bergabung bersama kita juga. Kita akan melanjutkan berbicara terkait Review of Religions. Mari kita berbicara tentang Al-Hakam sekarang. Al-Hakam memiliki sejarah yang panjang. Tentu saja sekarang berubah bagaimana cara Al-Hakam ditampilkan kepada dunia. Bagaimana peran Al-Hakam untuk jalsah salana ini. Jadi mulai pada Hadrat Masih Maud alaihissalam juga dan merupakan surat kabar pertama bahkan yang dimulai di dalam jemaat ini. Ini kemudian dimulai kembali oleh Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis untuk versi bahasa Inggrisnya dan dicetak untuk mingguan per minggu. Jadi laporan dari pelaksanaan jalsa ini apa yang disampaikan oleh Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis adalah dalam pidato-pidato beliau. Nah itu semua disampaikan di dalam Al-Hakam dan bahkan beberapa pendapat dari tamu-tamu yang datang di sini dari berbagai macam background. Kemudian beberapa juga anggota yang tidak terlahir sebagai Ahmadi dan ditanyakan apa alasan mereka masuk ke dalam jemaat, pengalaman rohani mereka. Kemudian ini juga ditampilkan juga di berbagai macam akun platform kita, ada X, Instagram, dan lain sebagainya. Dan kita juga merilis video-video. Jadi Anda harus berkunjung kepada kita, kepada website kita, bahkan subscribe, tontonlah video-video ini karena sangat menarik sekali. Jadi berbicara kepada para Ahmadi seluruh dunia, apa yang membuat mereka masuk juga. Ada juga seorang teman dari Syria, ia menjelaskan bahwa ia menunggu kedatangan Hazrat Isa alaihissalam setiap hari sebagai anak kecil pada saat itu. Ia menunggu terus kedatangan Nabi Isa alaihissalam. Ia mengatakan aku ingin masuk ke dalam tentaranya Isa alaihissalam. Setiap hari dia menunggu itu katanya. Kemudian ia menyadari bahwa dari akidah jemaat Ahmadiyah bahwa Nabi Isa alaihissalam sudah wafat. Ketika dijelaskan maka ia sangat kaget sekali. Tetapi dia menyadari dan pada akhirnya mengakui dan menerima akidah dari jemaat Ahmadiyah. Nah hal-hal ini itu disebarkan melalui platform-platform Al-Hakam, ada Instagram, ada X dan lain sebagainya. Jadi semua pidato Hazrat Amirul Mu'minin semua dipublis juga, disiarkan, dipublikasi juga melalui berbagai macam platform Al-Hakam ini. Jadi banyak hal yang berlangsung ya melalui Al-Hakam ini. Al-Hakam juga merupakan bagian dari arsip dan sejarah ya tadi ya art and history itu research jemaat itu. Jadi perjalanan tur huzur yang kedua ke negara-negara Arab dan juga negara Eropa itu juga di cover juga di dalam Al-Hakam. Sebenarnya ini juga adalah tim juga. Mungkin sebenarnya perjalanan tur ini tidak pernah ditampilkan kepada publik umum, tetapi ini bisa diakses. Nah, tentu saja ketika mereka melihat foto-foto yang ada di sini, mereka akan merasa sangat senang sekali, tentu.
out to Ahmadis all over the world. So tell us Jadi beritahukan kepada kita Fazl is covering the bagaimana Al-Fazal juga memberikan cover terhadap jalsa, sebagaimana Anda mengetahui bahwa tujuan dari surat-surat kabar jemaat ini juga adalah untuk menyampaikan pesan-pesan ini ke seluruh dunia. Dimulai Uni Sotera 1913, Al-Fazal dimulai pada dengan karunia Allah Ta'ala. Surah Al-Fazal ini sudah berlangsung memberikan live report, laporan secara langsung dari jalsa. Juga dalam 3 hari ini percetakannya dilakukan. Kemudian khutbah-khutbah huzur, khutbah Jumat, dan juga pidato-pidato lainnya juga ringkasannya dibuatkan dan dicantumkan di situ. Kemudian ada live page-nya juga. Selama jalsa salana ini, apapun hal-hal baru yang penting bagi para anggota di situ juga dicantumkan. Dan di sini pada kesempatan ini Al-Fazal juga mendapatkan karunia untuk mengadakan pameran pertama pada jalsa salana ini dengan karunia Allah Ta'ala. Pada sebelumnya juga Huzur telah menyampaikan bahwa para anggota yang hadir dalam jalsa harus berkunjung ke pameran-pameran tersebut. Terima kasih kepada semua tamu saya yang hadir di sini telah menyampaikan bagaimana peliputan dari pelaksanaan jalsa salana di sini. Terima kasih juga kepada Anda semua telah terus menonton liputan jalsa salana ini. Sekarang kita ada break dan kita akan dengarkan nazam. Kita akan kembali setelah itu. सब मेरे सवारे कि तूने काम सब तेरे एहसान मेरे सर पर है भारे चमकते सब जैसे सितारे गढ़े में तूने सब दुश्मन उतारे हमारे कर दिए ऊंचे मनारे मुकाबिल में मेरे ये लोग हारे
कहाँ मरते थे पर तूने ही मारे शरीरों पर पड़े उनके शरारे न उनसे रुक सके मकसद हमारे उन्हें मातम हमारे घर में शादी फसुबहानल्लज़ी अख़दल आदी फसुबहानल्लज़ी अख़दल Now, we already know that thousands of people eat at Langar. Mengetahui bahwa ribuan orang sudah makan di Langgar Khana, tapi apa yang akan terjadi apabila tidak ada makanan lagi, tidak ada alugos, tidak ada dal, jadi semuanya lapar. Jadi sekarang kita akan tahu ini adalah mesin jalsa. Kita akan lihat di sini. Jadi kita memiliki supply yang cukup. Di sini ada supply kita dari Cina, tapi kita juga punya backup supply. Jadi tidak akan pernah habis makanannya. Kita selalu memiliki backup di sini. Ya di Langgar kita ada di mana-mana, ada di Islamabad, ada di tempat lainnya juga. Jadi tidak akan pernah habis. Ya di Afat kegiatan aktivitas dan aktivitas di Afat di UK ini tidak pernah berhenti. Kita di sini kita lihat di belakang layar apa saja yang dilakukan, stock out-nya, kemudian proses-proses memasak dan lain sebagainya. Kita memiliki banyak sekali departemen di sini. Jadi ya pengecekan stoknya. Jadi distribusi di sini terus berlanjut. Kebutuhannya sangat besar sekali, tetapi tetap terpenuhi. Kita memiliki banyak sekali supply di sini yang tentu kita harus atur, dan di sini sebenarnya agak lebih fleksibel. Misalnya sayuran, biji-bijian dan lain sebagainya, air juga. Kita juga memiliki lebih banyak air juga. Kita selalu belajar di berbagai departemen apa yang perlu diperbaiki. Tentu saja perencanaan itu adalah kuncinya. Alhamdulillah Jalsa Selana ini semuanya berjalan dengan lancar. Kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan. Assalamualaikum. Kita menghadapi tantangan lainnya juga di sini. Kita ada 5 tantangan lainnya. Kita harus ada 45 menit di sini untuk tantangan tersebut. Oke, di sini kita punya satu challenge untuk 45 menit.
Ini cukup jauh dari wilayah untuk MTA. Oke, 45 menit untuk tantangan ini, silahkan. Di sini kita di roti plant atau tempat pembuatan roti. Kita ada 5 tantangan ya, seperti dicantumkan tadi di situ. Pertama kita sekarang ini adalah bagian dari tantangan ini. Kita akan bagaimana saya menjadi bagian dari tim ini sejak 1998 ke 98. Jadi Anda terus membantu di bagian pembuatan roti ini ya tentu saja kan. Dari 1998 ini anak ya mengumpulkan roti dari ketika mereka sudah siap dari oven juga. Dan beliau terus melakukan tugas ini selama bertahun-tahun. Jadi saya belum tahu nih apakah roti mana yang sudah siap untuk di-pack. Ya, paling dalam waktu 1 menit lagi, sebentar lagi mereka akan siap. Ya, tentu saja ini adalah perasaan yang terbaik ya, melihat roti ini bagaimana setelah masak. Oke, saya perlu membungkusnya ya. Berapa umurmu? Aku 11 tahun. Dan sudah berapa lama kamu melakukan ini? Aku sudah melakukan ini 5-6 tahun katanya. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Selama jalsah, ya aku selalu melihat bagaimana ayah dan kakak-kakakku melakukan ini. Ya, ini bapakmu. Ya, itu bapakku. Oh, bapakmu. Oke, ajarkan aku bagaimana cara membungkusnya. Ya, oke, di sini tantangannya terkait pembuatan roti ya, ngebungkusin roti juga. Jadi di dalam satu bungkus itu ada 10 roti. Jadi setiap 5 detik itu keluar 1 pak roti yang berisi 10 bungkus. Jadi harus segera dibungkusin. Jadi semoga Allah Ta'ala memberkati Anda dan tim Anda dalam pekerjaan yang sangat besar ini. Mengepak 20 roti dalam 15 detik katanya. Sekarang Anda harus kembali ke sana untuk tantangan selanjutnya. Jazakumullah Nazim Sab. Insya Allah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum. Ayo kita lanjutkan. Get passing grade from Nazim. Ya, sudah mendapatkan kelulusan dari Tuan Nazim. Jadi ada 20 second tersisa. Kayaknya nggak bakal berhasil. Ya, gagal ya. Oke, setidak-tidaknya kita telah mencoba. MTA International didirikan 1994. Pada hari ini MTA International mengoperasikan 10 channel yang mengoperasikan 10 program selama 24 jam, menampilkan berbagai macam program secara internasional, menyampaikan materi-materi yang menginspirasi secara rohani. Inilah MTA dalam pembuatannya. Jadi kita di sini Reza. Aku cukup kecewa bahwa tantangannya tidak berhasil.
Ya, rasanya sepertinya kita hanya perlu terus. Ya, sekarang waktunya untuk sosial media. Jadi banyak sekali konten yang telah dikerjakan. Tim kita terus bekerja. Foto-foto Anda, video-video Anda telah dikirimkan ke sosial media kita. Sudah berapa banyak yang kita miliki di sosial media kita sekarang. Kita telah selalu bertanya kepada Anda semua bahwa apa gambarkan jalsah dalam satu kata. Ada emosion atau banyak orang yang tidak bisa menggambarkan bagaimana perasaan mereka. Tentu saja dalam mengenai jalsah ada cinta terkait kepada Hazrat Khalifah. Ya, kita akan membagikan beberapa kata yang merupakan gambaran dari apa yang Anda pikirkan terkait ini. Dan ada beberapa foto juga dari orang-orang yang menikmati jalsa di seluruh dunia. Kemarin kita bertanya kepada Anda, apakah ada jawaban Anda yang benar di sini? Ada banyak fakta-fakta terkait artis ini. Pertanyaannya adalah di jalsa Salana. Nah, itu pertanyaannya tuh ada di layar ya. At Jalsa, I stand proud and strong, a temporary dwelling where hearts belong. Ya, Huzur tadi menyampaikan pidato yang sangat bersejarah sekali. Bagaimana perkembangan jemaat dalam setahun ya. Efek-efek jemaat, perkembangan jemaat yang luar biasa sekali. Ya, jemaat terus berkembang. Alhamdulillah. Jangan lewatkan apapun yang terjadi di Jalsa Salana. Pastikan bahwa Anda mengikuti Jalsa Connect dan semua laman-laman Instagram dari jemaat dan juga konten-konten yang Anda lihat di screen Anda di sini. Jazakumullah Humayun. Insya Allah kita akan berjumpa dengan Anda. Jadi ini adalah terakhir, kembali ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan Raza Sahib, terima kasih untuk menyampaikan update media sosial. Sekarang kita akan sampai di akhir dari jalsa hari kedua. Yang paling sesi pertama dari hari terakhir di Jalsa Salana akan mulai jam 9 pagi waktu setempat dengan berbagai macam pidato-pidato terkait nilai-nilai spiritual. Kemudian jam 11.30 kita akan memiliki prosesi Baiat Internasional yang merupakan event paling penting sekali. Kemudian pidato dan acara penutupan yang dipimpin oleh Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Adallah Ta'ala bin Nasrul Aziz. Dan tentu saja bagi seluruh Ahmadi di seluruh dunia untuk memperbarui baiat mereka, untuk menyatakan kembali dedikasi mereka kepada jemaat. Tentu saja baiat ini merupakan pengalaman rohani yang sangat mendalam sekali dari para Ahmadi yang berlatar belakang berbagai macam ya keyakinan. Setelah baiat internasional itu diikuti dengan acara penutupan juga dan pidato terakhir dari Huzur juga. Dan penutupan terakhir, pidato terakhir dari Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Adallah Ta'ala bin Nasrul Aziz. Dan itu adalah highlight dari acara kita pada hari ini. Mubarak Sahib, jazakumullah. Pemirsa, para penonton, insyaallah sebagaimana telah disampaikan oleh dokter, hari kedua dari Jalsa Salana dengan karunia Allah telah berakhir, dan insyaallah
sesuai dengan waktu Britania. Besok subuh jam 9, besok pagi jam 9 kita akan mulai jalsa hari ketiga, insya Allah. Kemudian setelah itu bayat internasional juga dimulai. Anda dan kita semua juga harus hadir di sini. Bayat internasional tentu saja merupakan acara yang sangat penting sekali. Khalifah akan mengucapkan kalimat-kalimat bayat dan semua Ahmadi di seluruh dunia akan mengikuti ulang kalimat-kalimat bayat tersebut yang merupakan pengalaman keimanan yang tinggi. Jam 3.15. Kemudian ada juga pesan-kesan dari beberapa tamu juga yang akan disampaikan oleh para tamu terhormat kita. Kemudian acara penutupan akan dimulai dipimpin oleh Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis. Kemudian tilawat, ada kasidah. Kemudian ada pengumuman-pengumuman terkait hadiah, penerimaan hadiah. Baru setelah itu kemudian Huzur Aidillah Ta'ala bin Nasirul Aziz akan menyampaikan pidato penutupan dari Jalsa Salanah UK tahun 2024 ini. Dan Dr. Sahib dengan karunia Allah Ta'ala besok, hari ini sangat alhamdulillah berhasil ya. Kita menjalankan ini, kita ada 2 khutbah dari Huzur Aidillah Ta'ala bin Nasirul Aziz, kemudian besok pun ada bayat internasional. Tentu saja bahut lagi. Sangat menyenangkan sekali mengalami 2 pengalaman ini, pengalaman rohani yang sangat luar biasa. Semuanya menonton acara ini dan terus menonton ini tentu saja mengalami peningkatan kerohanian dan semuanya yang ada di sini akan menambah pengetahuan rohani mereka dan juga berkembang dengan baik. Tentu jadi selalu pantau siaran Jalsa Salanah ini, jangan lupa juga ikut serta untuk berpartisipasi dalam Jalsa Salanah ini. Jadi mari kita lihat apa yang akan kita dapatkan besok. Oh my Lord, wahai Tuhanku, wahai Allah, aku telah menganiaya jiwaku. Aku mengakui semua dosaku. Mohon ampunilah aku dosa-dosaku, karena tidak ada yang lain kecuali Engkau yang bisa mengampuni. Amin. Ini adalah pemandangan internasional bayat yang akan dilaksanakan besok sekitar jam 11.30 waktu setempat, mungkin di sini jam 6 atau jam setengah 7 ya. Di mana semua Ahmadi dari seluruh dunia berkumpul berbaiat kepada satu khalifah, Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Aidillah Ta'ala bin Nasirul Aziz, dan semua ini semata-mata hanya bisa terjadi di dalam jemaat ini. Jadi sangat menyenangkan, sangat penting sekali melihat apa yang akan kita laksanakan besok yaitu bayat internasional. Ya, para penonton, terima kasih sekali atas kehadiran Anda semua. Insya Allah Ta'ala kita akan berjumpa lagi dalam siaran ini. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. शुक्र तेरा है जो है मेरा, तूने हर एक करम से घर भर दिया है मेरा। जब तेरा नूर आया जाता रहा अंधेरा, ये रोज कर मुबारक सुबहान मैया रानी, सुबहान मैया रानी।